Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah membimbing kami dalam segala aktivitas kami sampai malam ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk kembali mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, jamahlah hati kami Tuhan, bukalah pikiran kami untuk kami dapat mengerti akan maksud-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Matius pasal 9, ayat 28 dan 29. Tertulis demikian. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut iman-mu." Saudara yang dikasih Tuhan, biasakanlah diri kita untuk mengatakan, "Aku percaya Engkau Tuhan." Dalam segala keadaan, ucapkanlah iman kita. Sekalipun yang sedang kita alami bertolak belakang dengan apa yang kita imani dan harapkan. Mungkin kita mengalami kesulitan dalam keuangan, dalam usaha dan pekerjaan. Mungkin saat ini kita mengalami masalah dalam rumah tangga, penyakit dan berbagai kesukaran lainnya. Tapi tetaplah katakan dengan iman, "Aku percaya Engkau Tuhan." Dalam Matius 9 ayat 28 dan 29, dengan begitu tegas Tuhan Yesus menghendaki dua orang buta itu memperkatakan kepercayaan mereka kepada Tuhan dan menyatakan iman percaya mereka pada kemampuan Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Perkataan iman kita, ucapan kepercayaan kita kepada Tuhan merupakan hal yang penting. Karena dari itu saudara, biarlah kita senantiasa membiasakan diri kita untuk memperkatakan iman kita kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi seperti sebagian dari bangsa Israel yang meragukan Tuhan ketika mereka berada di padang gurun. Lalu mereka mulai bersungut-sungut, berkata-kata yang tidak baik terhadap Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita perlu memperkatakan iman kita kepada Tuhan? Yang pertama adalah karena perkataan iman kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita bersungut-sungut dan tidak percaya. Sebaliknya Tuhan berkenan dengan ucapan-ucapan iman kita. Namun bukan sekedar sebagai lip service saja saudara. Tapi perkataan kita itu harus lahir dari hati. Sebab Tuhan tahu apa isi hati kita. Yang kedua saudara, karena perkataan iman kita mempengaruhi keadaan hidup kita. Dalam Amsal 18 ayat 21 dikatakan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu sebabnya saudara penting agar kita menjaga ucapan kita. Karena ucapan kita berdampak pada apa yang akan kita alami. Mari saudara ucapkanlah iman dan janji Tuhan agar keadaan kita menjadi baik. Yang ketiga saudara, karena perkataan iman kita mengundang kuasa Tuhan. Perkataan iman kita memanifestasikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Beberapa kali kita membaca dalam Injil, di mana Tuhan Yesus memuji perkataan beberapa orang yang menunjukkan kualitas iman yang luar biasa. Dan mereka semua mengalami kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, malam ini biarlah kita memahami satu hal penting, yaitu agar kita memperkatakan perkataan iman. Marilah saudara lebih sering kita perkatakan, "Aku percaya Tuhan. Meskipun keadaanku sulit, aku tetap percaya.
kuasa-Mu terjadi dalam hidupku. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan. Pandang selalu kepada Tuhan dan pada janji-janjinya. Percayalah saudara, semuanya dalam hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan, Engkau baik dan setia. Aku percaya Tuhan, Engkau berkuasa menolongku. Aku percaya Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah sumber segalanya bagiku. Biarlah iman kita, saudara, semakin kuat dalam Tuhan setiap hari. Dan biarlah iman kita perkatakan, ucapkan dalam perkataan kita setiap hari. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami saat ini untuk menjaga ucapan kami, dan agar kami membiasakan diri untuk mengucapkan perkataan-perkataan iman, perkataan yang mengungkapkan kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, kalau selama ini kami mengucapkan perkataan keraguan, kebimbangan, dan bukan perkataan iman kepadamu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini perkataan kami penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan keluhan yang tidak berdasarkan pada janji firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk selalu memandang padamu, bukan pada keadaan, bukan pada kesulitan yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya, dan selalu percaya kepadamu. Kami percaya Engkau sanggup, Engkau mampu, Engkau berkuasa menolong kami. Kuasa-Mu tidak berubah Tuhan. Engkau sanggup menolong kami, memberikan jalan, dan melepaskan kami dari segala masalah dan persoalan kami. Kami percaya Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami mujizat, kesembuhan, jalan keluar, dan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, agar kami senantiasa ingat dan hidup di dalam firman-Mu. Di sepanjang malam hari ini ya Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Berkati kami dalam tidur kami di sepanjang malam ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah yang memelihara kami, Engkau yang menopang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.